Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abizar Al-Ghifari dari IT 202. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal, taksiran interval, dan hipotesis. Distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah salah satu distribusi probabilitas yang paling penting dan umum digunakan dalam statistika. Distribusi ini juga dikenal sebagai distribusi Gauss atau distribusi Gaussian. Nah, distribusi normal ini sering digunakan karena sifatnya yang banyak terjadi di alam dan banyak fenomena alami yang dapat dijelaskan oleh distribusi ini. Distribusi normal ini juga ditentukan oleh dua parameter, yaitu mean atau rata-rata dan standard deviation atau simpangan baku. Nah, distribusi ini juga memiliki bentuk kurva lonceng atau bell-shaped curve. Nah, meannya ini menentukan titik pusat kurva normalnya itu, sedangkan standar deviasi itu menentukan lebarnya kurva normal tersebut. Jadi semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin lebar kurva normal dan sebaliknya. Selanjutnya, masuk ke bagian taksiran interval. Taksiran interval adalah metode statistik yang digunakan untuk mengestimasi rentang nilai yang mungkin dari suatu parameter populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari popularitas tersebut. Nah, taksiran interval ini memiliki tujuan untuk memberikan estimasi yang akurat dan tepat mengenai nilai paparan populasi dengan menyertakan tingkat ketidakpastian atau margin of error. Kita masuk ke contohnya. Contoh taksiran interval. Contohnya itu seperti peneliti ingin mengestimasi tinggi rata-rata siswa di suatu sekolah. Nah, jadi peneliti ini akan mengambil sampel acak dari 50 siswa dan mengukur tinggi mereka. Contohlah dari data sampel tersebut, dia menghitung rata-rata tinggi siswa sampel memiliki tinggi 165 cm. Dan simpangan baku dari sampel misalnya 5 cm perbedaannya. Nah, dengan menggunakan taksiran interval, dia itu dapat mengestimasi rentang tinggi nilai rata-rata siswa di sekolah tersebut dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%. Nah, rentang ini akan menyertakan tingkat ketidakpastian atau margin of error, sehingga hasilnya mungkin menjadi 165 cm kurang lebih 2 cm, yang berarti tinggi rata-rata siswa di sekolah tersebut diperkirakan berada di antara 163 cm hingga 167 cm dengan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya kita masuk ke bagian hipotesis. Ya, hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Nah, hipotesis ini berfungsi sebagai dugaan atau prediksi mengenai hubungan antar variabel-variabel tertentu dalam suatu penelitian atau eksperimen. Pada dasarnya, hipotesis ini merupakan proposisi yang berisi asumsi mengenai apa yang diharapkan terjadi atau apa yang akan ditemukan dalam penelitian. Di sini kita ambil contoh penelitian tentang apakah olahraga secara teratur itu memiliki dampak positif terhadap tingkat kebugaran fisik atau tidak. Nah, di sini peneliti ingin menguji apakah olahraga itu mempunyai dampak positif atau negatif dalam tingkat kebugaran fisik. Nah, hipotesis ini bisa diajukan berbunyi tingkat kebugaran fisik akan meningkat secara signifikan pada individu yang melakukan olahraga secara teratur dibandingkan dengan individu yang tidak melakukan olahraga secara teratur. Nah, dalam contoh hipotesis itu menyatakan bahwa ada hubungan positif antara olahraga secara teratur dan tingkat kebugaran fisik. Nah, untuk menguji kebenaran ini, biasanya peneliti akan melakukan studi yang melibatkan dua kelompok atau lebih, yaitu biasanya kelompok yang melakukan olahraga secara teratur
dan kelompok yang tidak melakukan olahraga secara teratur. Setelah mengumpulkan data dan dianalisis, peneliti akan dapat menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil penelitian dari dua kelompok tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.